Halo guys, Farel di sini. Dengan NIM 2522260 dari Fakultas FTIK dan Prodi PTIK. Di video saya ini saya akan mereview sebuah buku untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Ilmu Pendidikan yang diampu oleh dosen saya sendiri, yaitu Radiatul Husni SPD MPDT. Baiklah, buku yang akan saya review kali ini ialah berjudul Pengantar Pendidikan, yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar Tirta dan rekannya Dr. Andes Lasula, yang diterbitkan di Jakarta dan cetakan pertamanya pada bulan Februari tahun 2002, yang diterbitkan oleh PT Rineka Cipta yang bertempat di Jakarta. Buku ini memiliki halaman 320 halaman. Menurut saya buku ini sangat cocok dipakai oleh mahasiswa karena materinya yang mencakup, dan juga setiap perbabnya memiliki daftar pustaka yang tersendiri, karena setiap babnya setelah diberikan pengertian dan contoh, di akhir bab tersebut diberikan daftar pustakanya atau sumber dia untuk membuat buku pengertian dari sebuah materi. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang buku ini. Buku ini memiliki 9 bab. Bab pertama ialah hakikat manusia. Bab kedua ialah pengertian dan unsur pendidikan. Bab ketiga, landasan dan asas pendidikan. Bab 4, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Bab 5, pengertian, fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Bab 6, aliran-aliran pendidikan. Dan bab 7, permasalahan pendidikan. Bab 8, sistem pendidikan nasional. Dan bab 9 ialah pendidikan dan pembangunan. Saya akan membahas yang bab 3, ialah landasan dan asas pendidikan. Baiklah, yang pertama ialah landasan pendidikan. Landasan pendidikan menurut buku ini ialah sesuatu yang universal dan berlangsung terus-menerus, tak terputus dari generasi ke generasi. Maksudnya ialah pendidikan itu bersifat universal, menyeluruh, mendunia, dan juga turun-temurun hingga tidak ada habis-habisnya. Bahkan pendidikan karena tidak habis-habisnya sampai dikembangkan kembali oleh manusia-manusia baru, atau dikembangkan penemuan-penemuan dahulu dikembangkan lagi pada manusia-manusia sekarang, dan juga upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan banyak landasannya seperti berikut. Baiklah, yang pertama ialah landasan filosofis. Filosofis memiliki kata dasar yaitu sama dengan filsafat, artinya berfilsafat. Maka ditarik kesimpulan bahwa filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra tersebut. Maka rumusan tentang harkat dan martabat manusia beserta masyarakatnya ikut menentukan tujuan dan cara-cara menyelenggarakan pendidikan. Maka dari sisi lain, filsafat berupaya menjawab secara kritis dan mendasar berbagai pertanyaan pokok sekitaran pendidikan. Maka disatukan antara pendidikan dan filsafat dan ditemukan jawaban yang pasti. Baiklah, selanjutnya ialah landasan sosial atau landasan sosiologis. Sosiologis yang memiliki dasar kata sosial. Landasan sosiologis dalam pendidikan sangat berpengaruh karena manusia atau pelaku pendidikan tersebut ialah makhluk sosial atau makhluk yang ketergantungan, tidak bisa hidup sendiri. Dan dalam buku ini memiliki arti kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi,
yang memungkinkan generasi muda memperkembangkan diri. Kegiatan pendidikan yang sistematis terjadi di lembaga sekolah yang dengan sengaja dibentuk oleh masyarakat. Nah, seperti yang disebutkan di awal tadi, di mana generasi muda mengembangkan pemikiran dari generasi-generasi sebelumnya yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan. Maka dari itu landasan sosiologis ini sangat penting dalam pendidikan, karena tanpa bersosialisasi, tanpa kita bersosialisasi dengan orang atau guru, itu sebuah pendidikan tidak akan terjadi tanpa adanya sosialisasi. Karena dengan bersosialisasi pendidikan dapat diwujudkan. Baiklah, yang terakhir ialah landasan kultural. Kultural memiliki arti lain, ialah kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil pemikiran manusia dalam bentuk nilai-nilai, norma, kepercayaan, tingkah laku, teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat tertentu. Landasan kultural sendiri harus dikembangkan, dilestarikan, karena sebagai contoh landasan kultural ini dapat diterapkan seperti kampus kita UIN, Universitas Islam Negeri. Dengan landasan Islam, dari segi pakaian saja kita beda dengan kampus-kampus lain yang tidak bersifat Islam. Bajunya bebas, sedangkan di di kampus kita memakai baju yang lebih tertutup, sopan. Dan juga kebudayaan kita yang mengaji di pagi sebagai awal perkuliahan, yang mengaji dan berdoa. Maka dari itu kebudayaan itu harus kita lestarikan, harus kita pertahankan. Menurut Reja Muharjo, fungsi pokok setiap sistem pendidikan adalah untuk mengajarkan anak-anak pola tingkah laku yang esensial. Yang dimaksudkan ialah fungsi pokok pendidikan tersebut ialah untuk mengubah anak-anak yang dari tidak pandai menjadi pandai, atau memanfaatkan kebudayaan tadi, yang mana kebudayaan anak-anak tersebut yang awalnya tidak mengaji di awal perkuliahan, maka kita akan membiasakan kembali mengaji di awal perkuliahan. Baiklah, sekian video saya kali ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.